Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Bang Jeki. Kali ini teman-teman, saya ingin membahas ada berita yang lagi viral, di mana ada sepasang suami istri yang menganiaya anaknya sendiri sampai meninggal. Wow, saudaraku sedalam Tuhan, ketika saya mendengar berita ini juga saya kaget dan saya juga merasa kasihan ya. Kenapa? Karena ternyata anak yang mereka aniaya itu berumur 7 tahun, 8 tahun. Jadi masih duduk di kursi kelas 1 SD. Masih kecil. Masalahnya hanya karena anak ini dikasih belajar, tetapi anak ini tidak mampu untuk belajar dan tidak bisa mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan kedua orang tuanya, sehingga mengakibatkan penganiayaan. Orang tuanya marah dan akhirnya menganiaya anak ini dan sampai anak ini meninggal. Saudaraku sedalam Tuhan, saya hanya ingin berkata begini. Seharusnya sebagai orang tua, kita harus tahu terlebih dahulu anak kita ini kemampuan otaknya itu seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa anak kita ini masih berumur 7 tahun, 8 tahun. Dia masih duduk di kursi kelas 1 SD. Dia masih kecil gitu ya. Dia masih harus banyak diajarkan gitu. Banyak diberikan hal-hal yang baik gitu. Banyak yang harus dia terima dari kita sebagai orang tua. Seharusnya kita sebagai orang tua, kita memberikan anak kita ini kasih sayang. Apalagi dia masih berumur seperti itu ya, masih kecil. Nah, oleh karena itu, ketika berita ini saya dengar di El Sinta, saya sangat kaget dan jujur, di dalam hati kecil saya merasa sedih sekali. Kenapa? Kok bisa orang tua kandung menganiaya anaknya sendiri sampai mati hanya karena masalah belajar? Kalau saya memposisikan saya sebagai anak dan kemudian ada orang tua yang menganiaya, sebetulnya kita sebagai anak juga pasti akan merasa kok orang tua saya ini seperti ini. Katakanlah kita berumur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun pun status kita itu masih anak. Dan kalau kita mendapat hal-hal yang kurang baik dari orang tua kita, kita juga pasti akan merasa kok orang tua saya begini gitu. Nah, oleh karena itu saudaraku sedalam Tuhan, dalam video ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa siapapun kita, dimanapun kita, status kita sebagai orang tua, posisikan kita sebagai orang tua. Mari kita menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang benar-benar memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak kita. Sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Kasih sayang yang harus kita berikan sepenuhnya kepada anak-anak kita. Boleh kita marah, tapi ingat, jangan berlebihan. Jangan melakukan sesuatu yang bersifat kekerasan. Kenapa? Karena hati anak kita itu pasti dia akan terluka. Nah, oleh karena itu mari, jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang membanggakan anak kita sendiri. Anak kita bangga memiliki kita sebagai orang tua. Anak kita kagum memiliki kita sebagai orang tua yang bisa merangkul dia, yang bisa memberikan kasih sayang yang sepenuh-penuhnya kepada dia. Supaya apa? Dia merasa nyaman, dia merasa enak. Jangan hanya sampai karena ada hal-hal yang membuat kita emosi, membuat kita marah, dan akhirnya kita berbuat sesuatu yang tidak layak sebagai orang tua. Apalagi seperti berita yang lagi viral ini, orang tuanya menganiaya anaknya dan sampai meninggal. Bahkan lebih parahnya lagi, anaknya dimasukin di dalam dus dan di bawah gitu ya. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sebagai orang tua. Mari teman-teman, kita sadar dan tanamkan dalam setiap kehidupan kita. Saya sebagai orang tua,
Dan kalau sampai anak itu dipercayakan kepada kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberi hidup, mari tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak kita harus buktikan. Bukan hanya materi yang bisa kita kasih, bukan, tetapi perasaan kita, hati kita, kasih sayang kita, semua harus kita kasih. Jangan bangga sebagai orang tua yang bisa memberikan materi, sedangkan kasih sayang, cinta kita tidak bisa berikan. Ya, ingat, luka yang paling berat itu bukanlah fisik, tetapi yang ada di dalam. Ya, psikis. Ingat, kalau sampai perasaan dia terluka, ya, itu akan terganggu jiwanya. Oleh karena itu, mari jadilah orang tua yang membanggakan anak. Anak merasa nyaman, anak merasa sayang dalam setiap kehidupan kita sebagai orang tua. Dan ingat, kalau sampai kita menjadi orang tua yang baik, maka anak itu akan kagum. Dan apa yang dia lihat di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang tua, itu juga yang akan dia lakukan. Itu juga yang akan dia tiru, itu juga yang akan dia praktekkan. Ingat, kita adalah contoh. Oleh karena itu, jadilah contoh yang baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.